Hello, welcome back to T4C, Tech for Creative Indonesia, channel di mana kita ngebahas gadget dan juga teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan di industri kreatif. Nah, kali ini gue ingin ngebahas mengenai penggunaan external monitor, terutama untuk menunjang produktivitas kita saat kita sekarang lagi dipaksa untuk WFH. Buat kalian yang emang video editor profesional gitu ya, atau yang udah lama editing video, pastinya penggunaan external monitor atau dual screen setup atau menggunakan satu monitor ultra widescreen itu bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi udah wajib hukumnya untuk menunjang kerjaan. Nah, kalau misalnya gue kebetulan mix nih antara seorang video enthusiast dan juga kerjaan sehari-hari gue seorang event planner yang kebanyakan ngerjainnya proposal pitching gitu ya. Nah, kebetulan karena gue sekarang lagi doyan belajar ngedit video dan juga suka bikin konten, kira-kira perlu nggak sih nih, since gue bukan seorang video editor profesional, untuk menggunakan external monitor dan dual screen setup. Nah, sebelumnya gue ingin bahas dulu mengenai spek gadget yang gue gunain ya. Untuk misalnya komputer utama gue yang gue gunakan baik untuk presentasi maupun untuk video editing adalah MacBook Pro 16 inch dengan prosesor i7 yang 6 core. Kemudian dia memiliki SSD 512 GB dan juga RAM 16 GB. Nah, resolusi layarnya sendiri itu 3072 x 1920. Untuk brightness levelnya dia memiliki 500 nits dan dia juga memiliki P3 color gamut. Nah, udah 2 minggu ini gue menggunakan monitor eksternal ya, LG 27 inch seri UL27K600. Layar gue ini memiliki resolusi 4K dengan refresh rate-nya 60 Hz dan juga memiliki brightness level 350 nits. Dia jatuhnya udah sangat borderless ya, memiliki slim bezel di 3 sisinya dia. Untuk portnya sendiri dia yang tipe non USB-C, dia memiliki 2 HDMI port, HDMI 2.0 ya, dan juga 1 port untuk DP atau display port. Gue sendiri mengkoneksikan layar gue dengan menggunakan HDMI portnya dia. Gue sambungin ke USB-C dock Baseus 17-in-1 ya, karena gue mengaplikasikan sistem one cable management. Ya, melalui USB-C dock tersebut semua peripheral gue terkoneksikan, mulai dari laptop, external screen, external SSD, microphone, sound card, semuanya terkoneksi lewat USB-C dock tersebut. Kalau misalnya kita mau dapetin hasilnya maksimal, ideally memang kita menggunakan koneksi di display portnya dia. Gue juga sebenarnya ada ya kabel USB-C yang nyambung ke display port, itu memang gambarnya pasti lebih bagus. Cuman karena gue pingin kabel manajemennya lebih rapi, makanya gue pakai si HDMI portnya dia. Monitor ini seperti yang gue bilang tadi adalah yang tipe non USB, sehingga harganya relatif lebih murah ya, 2-2,5 juta lebih murah dibanding monitor yang tipe ada USB-C portnya. Kalau misalnya monitor gue ini kisaran harganya di sekitar 5 jutaan. Monitor ini adalah tipe IPS yang pada umumnya nawarin color accuracy yang lebih presisi dibandingkan dengan tipe yang lain ya, seperti tipe VA atau tipe monitor lainnya. Dan monitor tipe IPS ini memang paling banyak digunakan lah, dan memang paling cocok untuk fotografer, graphic designer maupun juga video editor. Dia juga sudah memiliki fitur HDR400 sehingga bisa kita gunakan untuk nonton konten-konten yang memang HDR atau High Dynamic Range. Review yang lebih teknis mungkin kalian bisa kunjungin channelnya GTID ya, karena memang dia sangat lebih menguasai lah kalau misalnya urusan spesifikasi dan juga kelebihan monitor desktop dibandingin sama gue. Nah, sekarang gue cuma pengen berbagi pengalaman gimana nih selama 2 minggu gue menggunakan external monitor, terutama dalam menunjang produktivitas workflow sehari-hari. Nah, sebelumnya gue emang selalu menggunakan layar laptop ya untuk semua pekerjaan gue, hanya satu screen, cuman di layar laptop ini top. Baik itu pada saat gue lagi ngerjain presentasi maupun pada saat gue belajar video editing pun gue juga tetap menggunakan si layar laptop ini. Sampai akhirnya gue dapat kerjaan syuting iklan produk ya beberapa bulan yang lalu untuk sebuah produk ticker. Di situ gue ngeliat pada saat proses editing, editornya kayaknya enak juga nih kalau misalnya pakai 2 monitor gitu ya untuk proses editing. Nah, sekarang gue kerja juga mostly work from home ya, alias WFH, kemudian juga semua meeting mostly virtual, dan juga kerjaannya di rumah terpaku ya di satu spot ini aja, di desktop yang udah gue setup ini. Akhirnya gue putuskan untuk nambah satu external monitor sehingga jadi dual screen setup buat
penunjang kerjaanku sehari-hari. Selama 2 minggu gue menggunakan si monitor LG 4K ini, ternyata banyak banget faedah yang gue dapetin, kerjaan jadi lebih efisien, dan itulah yang pengen gue coba sedikit sharing di kesempatan kali ini. Sebenarnya faedah dari having two screen ya, atau dual screen setup itu tergantung pada jenis pekerjaan yang lagi kita jalanin dan intensitas dari pekerjaan tersebut. Misalnya pada saat gue lagi fokus on one task gitu ya, misalnya lagi ada deadline presentasi yang harus gue kerjain, gue biasanya akan memfokuskan perhatian gue di monitor utama, monitor yang gede ini. Nah, terus kemudian layar laptop akan gue pakai untuk hal-hal yang sifatnya entertainment atau statis, misalnya masang Apple Music atau ngebuka email. Di saat kita harus multitasking, kayak misalnya ngerjain presentasi di layar utama, terus kemudian melihat referensi di layar laptop. Nah, itu sangat berguna banget sih. Jadi pada saat kita ngerjain presentasi, kita bisa langsung narik materi referensi dari layar yang satunya lagi, tarik ke presentasi kita, sehingga pekerjaan jadi lebih efisien. Atau misalnya pada saat kita lagi Zoom, di mana kita harus hadir gitu ya di Zoom tersebut, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus ada task lain yang harus kita kerjain, kayak misalnya mutilasi bikin proposal. Itu bisa kita set di mana layar yang satu kita emang benar-benar buat tampilan si Zoom, dan layar satunya lagi adalah task yang lagi emang kita harus jalan. Kalau misalnya buat video editor nggak usah ditanya. Tentunya pasti kalau misalnya kayak di DaVinci nih, software yang biasa gue gunakan untuk video editing, dia pada saat kita tampilin dual screen mode itu akan langsung nampilin dua window dengan menu masing-masing ya di tiap screennya, sehingga pekerjaan jadi lebih efisien. Kalau misalnya untuk programmer nggak usah ditanya, biasanya kalau misalnya para coder yang emang menggunakan dual screen setup, dia menggunakan layar utamanya untuk coding dan layar satunya lagi untuk live preview tampilan webnya nanti akan seperti apa. Nah, buat para MacBook Pro user tentunya akan sangat benefit banget kalau misalnya having external screen, karena pada saat harus multitasking nggak usah pindah-pindah screen lagi melalui hot corners gitu ya untuk melihat window mana aja yang lagi buka, terus baru masuk ke window yang ingin dituju, karena kita memiliki screen estate yang lebih luas pada saat kita memiliki dual screen setup. Nah, untuk setupnya sendiri tentunya bisa kita setup menyamping kayak gini atau juga atas bawah. Tentunya saat settingannya menyamping itu kita butuh laptop stand. Kalau misalnya gue pakai yang ada aja nih, yang udah lama gue pakai, crane stand itu mereknya, biasanya dipakai oleh para DJ gitu ya. Gue pakai si crane stand ini, gue ganjel dikit nih pakai tripod, gue akalin supaya posisinya hampir sejajar lah dengan si layar eksternal yang jadi layar utamanya sekarang. Tapi biasanya kalau misalnya gue lagi multitasking berat, biasanya akan gue susun atas bawah layarnya. Gue akan ngetik dari keyboardnya si MacBook Pro, terus kemudian presentasi utamanya akan gue kerjain di sini, pekerjaan utamanya ya. Terus tinggal gue drag drop aja, naik turun materi-materi yang harus gue masukin di presentasi yang ada di main screen. Ukuran layar sendiri macam-macam ya, ada yang menggunakan, paling banyak tuh yang digunakan adalah 24 inch, 27 inch, dan juga ada yang menggunakan 32 inch. Kalau misalnya buat ngelihat monitor untuk waktu yang lama sih, emang paling ideal sebenarnya 27 inch. Gue pernah nyobain juga di tempat teman gue ya pakai 32 inch. Kalau misalnya kelamaan tuh agak, ya nggak tahu gue doang atau ada yang lain juga yang ngerasain, tapi kalau misalnya gue sih jatuhnya bikin agak sedikit pusing kalau misalnya kelamaan dilihat. Sekarang juga udah cukup common orang menggunakan satu screen ya yang ultra wide dengan dimensi 21:9. Jadi itu seolah-olah kayak memiliki dua screen yang berjejer gitu ya, cuman tanpa ada si border di tengah-tengahnya. Nah, kalau misalnya pengguna laptop tentunya harus invest juga pastinya buat sebuah external keyboard, external mouse, agar workflow-nya bisa jadi lebih maksimal lagi. Kalau misalnya gue baru aja nih beli si Keychron K2 version 2. Untuk mouse-nya gue pakai Logitech MX3 series. Nah, mungkin kedepannya gue akan nyoba untuk nambah satu screen lagi yang akan gue susun vertikal mungkin di sebelah sini, untuk lebih maksimal lagi sih, sehingga si MacBook Pro gue ini bisa gue tutup aja dalam mode clamshell, sehingga semua kerjaannya gue kerjain di dua eksternal monitor tersebut. Screen release-nya akan lebih gede, working experience-nya akan lebih enak, dan tentunya jadi lebih efisien lah kerjaan. Demikianlah konten T4C kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Gue sendiri emang baru banget nih 2 minggu ini menggunakan setup external monitor dengan dual screen ya.
Pastikan kalian subscribe dan nantikan konten-konten berikutnya. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy, stay creative.